itu wallahu alam ya, gue percaya nggak percaya, emang berarti kita tuh di gunung tuh emang nggak boleh sembarangan. Dimanapun sih sebenarnya, dimanapun kalian berada, bersikaplah dengan baik. Kalau mau buang air kecil tuh harus lihat-lihat dulu, permisi dulu. Naksir gue gamparin, karena emang gue agak lain aja gitu dari atas nih. Lu bayangin dari atas sampai mau simak sih cowok, sampai mau bawah tuh lebah masih ada, masih ngung. Kata gue anjing nih lebah di mana sih, kata gue anjing. Udah tuh kan, udah ya udah, gue di situ kayak alhamdulillah nggak diikutin lagi gitu. Ya walaupun dengan kaki yang sakit, demi Allah tuh sakit banget kaki gue, kepelintir. Lu bayangin kaki nih, ini ranting gue nyangkut, kaki gue masuk plek, gue jatuh ke kaki begini. Lu bayangin tuh sakitnya kayak apa cong, kepletak gitu. Lu belum mandi, lu mandi lu 3 hari belum mandi kan. Buci nih, emang buci tuh, kalau buci itu emang rata-rata nggak mandi karena dia menjaga makingnya. Dia kan bisa gesek-gesek kerang kan sama femenya kan. Gak, lu urut kakinya enggak sembuh sendiri, karena gue yakin eh apa ya, insya Allah sembuh, insya Allah sembuh gitu. Gue nggak pernah suges kayak anjing sakit nggak bisa nih, gue nggak bisa, enggak. Harus suges itu baik-baik aja, kayak udah ini sembuh, udah besok juga sembuh, gue gitu ya. Selama di gunung juga pas. Pas itu kan kata gue udah tuh, kalau tahu Surya Kencana tuh kan luas ya. Nah di tengah-tengah itu di jalanan, yang jalanan itu tuh buat pendaki tuh ada bentukannya tuh pasir sama tanah, jadi pasir sama pasir kerikil gitu kan. Nah itu pas pulang gue tendang-tendangin, emang kayak tendang-tendang gitu, kayak mainan gitu, karena gue udah capek, gue mau ngeregangin kaki gitu kan. Mungkin gue salah juga kali di situ ya. Soalnya itu kali lu nggak mandi, lu belum mandi, lu nggak mandi jadi dikerebunin dah tuh lah sama 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 ini, sama female lu. Udah situ kayak ya Allah. Intinya kalian ya udah, gue dari situ belajar kayak anjing ya, jangan pernah untuk bawa botol gue. Aduh anjing ya, jangan pernah, pokoknya jangan ini deh, di tempat orang pun juga kalau kalian jangan nyeleneh, jangan, jaga sikap gitu-gitu. Gue gampar ya, belum tidur, belum ini gue mau udah ngantuk, mau tidur. Jaga sikap, jaga perbuatan, jaga hati. Intinya gitu deh, aslam itu. Iya cong, kata gue di aslam pagi-pagi jangan rokok cong, kata gue. Gitu. Aku suka naik gunung tapi belum pernah yang ke 3.000-an lebih ya. Intinya gitu, mau di gunung kecil pun kalian tetap harus jaga etika sih sebenarnya, kayak
gitu ya say, tahan kalian. Lu udah tahu gitu masih aja ngerokok. Nggak bisa cong, asem banget mulut gue nggak ngerti. Gue tuh kayak mau berhenti ngerokok ya, tapi kayak nggak bisa nih, mulut harus ada sebat-sebat gitu. Kayaknya kecanduan itu ya gue. Susah ya gue buat berhenti ngerokok tuh. Minum air hangat Jik. Minum ini sih, minum titit 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 goreng lu makan ganti pakai permen, coba rokoknya. Nggak bisa feel tuh nggak dapet. Yang dicari itu kan sensasi ngerokoknya cong. Lu coba deh ngerokok dah, pasti ketagihan. Gue udah perokoknya tuh udah apa sih, aktif yang candu gitu. Nggak bisa gue ya, se bibir lo jadi hitam, bodo amat ah. Seberhenti-berhentinya gue paling kayak kalau lagi nggak ada duit tuh baru gue nggak ngerokok. Ngemut permen kakakku yang kecanduan berat sembuh tuh. Ngemut permen apa? Permen asem-asem. Permen apa dulu nih? Kayak nggak bisa, susah ya gue. Kayak aduh susah cong. Kita makan aja ya cong. Kita mau mukbang say. Memek kontol memek asplazim. Nasi banyak amat ya, buset. Nah yang dicari tuh ini sambelnya, ya kan, sambal lenca ini endul banget. Ya, sambal lenca segini aja say tuh, ya kan. Terus aku punya ini tuh, ini namanya asa cabe, gue nggak ngerti bahasa Sundanya apa ya. Kalian kalau tahu ini pasti orang Sunda. Aduh ya Allah ya Robi. Nih lihat tuh, itu cabe cong, dimasak cong kata gue. Ih endul banget ini, bumbunya aja udah enak banget ini. Kita coba mukbang ya say. Itu nggak di TTP, itu nggak di permen, itu nggak di TTP. Apaan TTP? Nih, ini gue cobain aja ya contohnya. Dalamnya ngeliat nggak biji-bijinya tuh. Bumbunya aja udah enak banget sumpah. Kalian harus lihat aku makannya ya. Kalian harus lihat aku makan. Ini bumbunya di awur-awur aja udah enak banget. Makanya nasi anget, ya kan. Bumbunya nih. Anjing ya, panas banget pantai. Nih bumbunya. Bumbu tambah tempe, ya kan. Cuci tangan bodo amat.
belum? Ntar aja. Losin. Anjingnya nyangkut susu cabenya. Enak banget sama kata gue, buset. Di awal nasi cong. Bumbunya enak banget. Pakai tempe goreng. Tempe pakai ininya makan nih. Ini udah enak banget. Sekarang kita cobain sambal lencaknya ya. Nih, sambal lencak tuh. Ini sambal lencak. Ini sambal terasi tapi pakai lencak. Pakai tempe. Dia awur-awur di nasi ya kan. Nih kalian lihat ya nih. Dengar gak? Kletus, nikmatnya. Yang lombok utuh dimasak gimana? Nanti aku kasih resepnya. Aku makan dulu ya sayang. Sambal lencak, tempe goreng. Sumpah ini sambalnya, bumbunya tuh yang bikin enak bumbunya. Pakai ini say. Ini di awur-awur nasi juga enak banget say. Ini kita awur-awur di nasi ya. Ini kita belah. Tak nih cabenya. Ini lihat bijinya nih. Di awur-awur sama bumbu yang tadi. Ya kan, pakai telur, udah enak banget sumpah. Lihatnya nih. Ini enak banget. Ini pedas-pedas enak dah. Masya Allah. Ngiler kan lo. Lihat nih, nasi diuak-uak. Iya, cabai yang gede, cabai hijau gede. Lencak, sambal lencak, ya kan pakai tempe goreng, diuak-uak pakai nasi. Enak banget dong, sumpah. Daripada rendang, enakan rendang sih, coba ya udah gini aja juga udah nikmat banget, luar biasa. Bumbunya,
togenya. Tumis toge udah habis. Enggak, itu buat apa? Gue sebenarnya makan gini doang, Cong. Ini tuh kalau kalian rasain ya, ada pedasnya, tapi manis. Paham nggak? Pedas tapi manis. Susah. Ada pahit-pahit dikit sih. Tapi itu yang bikin enak. Ini kalau udah kena nasi, anget. Beuh. Kalau dicampur nasi anget sama bumbunya yang tadi nih diuak-uak. Udah enak banget. Capek bener lebih enak. Gua nggak kuat, Cong, itu Cong, pedes banget itu, gua nggak kuat. Iya. Enak banget sumpah. Kayak gini aja udah enak banget. Harusnya ada ikan asin, cuman tadi gua nggak ngambil, lupa. Hmm. Terakhir. Gue pengen bikin lo ngiler aja sih. Alhamdulillah. Bentar.
gitu. Minum apa tuh? Ini apa? Anti nyeri. Gigi gue udah ngilu-ngilu lagi anjing. Meragukan. Iya. Emang masakan gue nggak enak. Kalau gue kan menghargai apa yang gue masak. Mau itu ke asin, ke manisan nggak apa-apa. Yang penting gue udah udah apa ya? Udah ngasih ke diri gue kayak ngebuktiin gue masakan gue nih enak gitu. Makasih buat diri gue buat udah masakin makanan terbaik gitu. Gak apa-apa di luar sana yang bilang makanan gue nggak enak, gue nggak peduli gitu. Resep lombok besar aja tuh kan sakit. Aduh bentar agak bengkak nih bawahnya. Aduh, ini harus buruk dicabut nih. Masalahnya ini langsung ke pembuluh darah, jadi bisa kena jantung sama otak. Resepnya gampang, siapkan cabai. Kalau yang suka cabai pedes pakai cabai bendot. Itu cabai yang gendut, tau gak sih? Nah, terus udah cabainya dicuci dulu nih, pisahin gitu kan. Cabai udah segala macem. Lalu siapkan juga, gue ngambil kipas dulu ya, ntar gerah cem. Memek kontol maaf ya say. Udah ya kan, udah disiapin cabenya. Bentar udah nih say, cabenya udah disiapin ya kan, udah dicuci. Terserah mau dipotong-potong kayak mau utuh kayak gue tadi, terserah, tuh selera masing-masing ya kan say. Nah terus bumbu uleknya itu ebi. Kalian tau ebi kan? Ebi itu udang kering gitu. Tahu lah yang, masa nggak tahu ebi? Itu kalau aku kan tadi sekira-kiranya lah. Aku biasanya pakai 2 sendok makan. Itu udah dikeringin, udah digoreng. Terserah mau digoreng dulu atau enggak, terserah. Yang penting ebi kering, jangan ebi basah, ebi kering. Terus ini yang bahan uleknya ya, ebi kering, bawang merah. Terserah mau berapa siung sesuai selera. Biasanya aku pakai 5 siung yang besar. Terus bawang putih, aku biasanya pakai 2 biji. Terserah mau 3 biji, 4 biji, sesuai selera. Bawang putih. Tapi intinya lah harus lebih banyak bawang merah. Bawang merah, bawang putih, ebi, lalu jahe. Nah jahe ini 2 irisan aja yang besar, 2 irisan gitu. Ya kira-kira seginilah nih, seginilah ya kan, diukur-ukur aja. Itu juga sesuai selera. Cabe, jahe, ya kan. Udah saya ulek aja tuh, ulek. Jangan lupa kemiri 2 biji kalau aku biasanya. Terserah mau 3 biji, mau 4 biji, sesuai selera. Aku biasanya 2 biji kemiri. Itu yang udah digoreng kemirinya, utuh 2 biji, masukin. Ulek-ulek, udah ulek-ulek ya udah. Terakhir kalau udah agak halus, masukin kunyit bubuk. Kalau kalian doyannya kunyit utuh, itu pakai dikit aja karena kunyit utuh lumayan bikin kuning banget kan.
Aku bisa pakai kunyit bubuk. Udah ulek. Ingat gak? Anjing ya. Oh, asa cabe. Aduh, gue gak ngerti cong, kata gue. Udah, intinya itu sebenernya kalau gue ngomongnya dari dulu tuh apa? Oseng cabe. Intinya nih yang diulekannya ya. Enggak, goblok banget ya. Gue ulang nih, bumbu uleknya ebi kering 3 sendok atau 2 sendok terserah lah. Itu kan bikin gurih ya. Ebi kering, bawang merah, bawang putih. Bawang merahnya 5 siung 5 butir yang gede-gede, terserah mau yang kecil, terserah lah. Itu intinya gue biasanya gue pakai 5 biji bawang putih, 2 biji, terus kemiri 2 biji, udah digoreng ya kan. Udah ulek, ayo ulek ya kan, ulek. Terus masukin bubuk kunyit, inget bubuk kunyit. Rambut gue udah ditumis aja say, nggak usah pakai daun-daunan, tumis. Kumur-kumur rujik atau sekali enggak, gue emang gini kalau habis makan sakit karena kan rahang gue ngunyah kan. Tumis pakai minyak, jangan pakai air. Udah bumbu kering, udah bumbunya udah matang, masukin air dikit aja, masukin air sedikit aja, kira-kira satu ya, sekira-kirain lah. Masukin lah tuh cabenya ya kan, cabenya dimasukin, udah diaduk, masukin kecap bango kayak ABS itu selalu sekira-kiranya, jangan banyak-banyak mau bikin semur. Sekira-kiranya masukin lada, kemiri bubuk, garam, masako, micin. Dah, serah mau pakai micin kagak, gak peduli gua, itu urusan lo ya kan. Udah say, ditutup, tunggu dia agak lembek, terserah lo mau teksturnya kering kayak lembek, itu urusan lo, sesuai selera. Udah jadi say, udah seenak itu say. Tempel koyo, nggak ada koyo tapi habis. Udah endul, cobain deh, itu bumbunya aja udah enak banget karena kan gurihnya dari ebi kan, kayak gitu. Ada yang nanya ngerti nggak? Ada yang nanya tuh tadi. Ngerti nggak tadi yang nanya? Nggak ngerti, gue gibeng ya say. Cobain deh. Kalau yang doyan pedas pasti suka. Makasih sih resepnya. Iya cobain deh say. Lu katanya tanggal apa mau cabut gibir nggak sakit? Tanggal 14. Kapan gue bilang tanggal 4? Tanggal 14 say. Ya dari tanggal 4. Cobain deh saya, enak, sumpah enak. Bumbunya juga enak. Cuman kan tergantung selera ya. Ada orang yang nggak doyan cabe gitu kan. Ya udah ganti paprika pun bisa say. Tapi kalau paprika kan pasti manis banget. Kalau mau kijo emang beres, iya. Carinya cabai yang pedas ya, jangan cabai yang manis. Ada kan orang jual cabai yang manis. Kalau dimasak manis dia jadinya, jangan, jadi aneh say. Cari cabai yang pedas. Kalau doain cabai bandot, cabai bendot, beli lah tuh pakai cabai bendot. Dari lebaran emang sampai sekarang kalau dokter. Anjing heran gua. Namanya BPJS cong. Lomboknya digoreng nggak tadi? Dikukus sayang. Tadi nggak denger. Udah ditumis, masukin aja tuh cabe, ya kan? Ditumis kasih air cabe, masukin aja udah. Kasih kecap, lada, kemiri bubuk, lada sama aja kan? Micin, kaldu apa ki? Kaldu jamur, kaldu titit, luka masukin dah kata gua. Udin. Tunggu matang, lu mau teksturnya agak kerenyes boleh, atau yang lembek terserah gitu. Pakai cabai gendut kan, itu lebih yang doyan pedas ya. Aku nggak doyan soalnya pedas banget dan nyarinya susah di sini, jarang.
Jarang nyari cabai gendot, susah. Jarang ada, tapi jarang kecuali gue ke pasar, ada kali di pasar tuh. Kalau kalian mau tambahin pakai tahu tempe boleh, enak. Atau tumis sayuran, tambahin sayuran lain kayak apa sih, buncis gitu, boleh, enak. Ini masak apa lagi, masak titit goreng sayang. Gue udah nggak mood masak. Gue kalau udah mood sekali masak udah. Lagian gue juga pengen nyobain apa itu sambal itunya doang. Tadi kan harusnya cumi ya, cuman cumi nggak ada. Gue bilang udahlah nyambelin ca aja kan, endul say. Udah pernah bikin sambal kecombrang, susah nyari kecombrangnya. Mana doain deh begitu gituan. Makanya gue gorengin tempe sama itu tumis toge sama tahu biar ada lauk yang dia bisa makan. Itu kan kalau kayak gitu dia nggak mungkin makan begituan kan. Apa sih rambut gua anjing ya. Kayak gitu. Siang hari ini saya dan teman-teman sedang lari di sekitar Kopassus. Kami melewati seorang pria yang sedang ngetem di pinggir jalan. Dia memanggil kami meminta tolong karena di cancel customer di Gojek dan meminta kami memesan dia, lalu memberi rating bintang 5. Awalnya kami niat membantu, tapi kemudian si bapak mencurigakan karena pelaku meminta saya buka aplikasi Gojek tanpa benar-benar memesan dan tiba-tiba ngasih uang hanya dengan nominal kisaran 20-25k. Berpura-pura dia memandu titik pemberhentian dan menyuruh dua teman saya naik motornya bertiga. Saya nunggu di tempat awal, disuruh tunggu. HP saya diberikan ke teman lain dengan alasan biar dia yang pencet. Setelah itu salah satu teman saya disuruh turun, terus HP-nya disuruh kasih ke teman saya. Pelaku membawa teman saya pergi. Saya curiga dan mengejar, tapi mereka menghilang. Ternyata teman saya dihipnotis dan HP-nya dicuri. Pelaku menurunkan dia di pinggir jalan dengan alasan HP saya lihat dulu lalu kabur. Korban diturunkan terpisah. Korban pertama diturunkan di bundaran Putaran Cijantung dan korban kedua diturunkan di dekat flyover Pasar Rebo. Korban sudah keadaan linglung dan dia bingung kenapa ya, tadinya dia megang 2 HP, kenapa jadi botol aqua. Barang yang hilang berupa 2 unit HP Poco X6 Pro. Kabar Cibubur. Kok bisa ya? Berita udah lama itu sih, udah berapa hari lalu. Iya tau, gue baru lihat anjir. Baru lihat gue. Gue nggak ngikutin kabar Cibubur, orang gue bukan orang Cibubur. Kayaknya darah nih keluar nih, bentar ya. Kadang gusi gue tuh robek kalau gue makan. Tapi enggak. Bentar ya. Tuh kan, tuh. Anjing banget, berdarah ini dalamnya. Anjir. Bejir kata gue, teh bejir. Tuh darah tuh. Ngilu ih. Gue selalu abses sekali itu bengkak gue. Enggak. Jadi tuh gini. Kan dokter lama gue yang nanganin bolong gigi gue, bolong. Jadi gini nih. Yang gigi gue yang sebelah kanan. Kan udah 2 kali PSA ya, perawatan saluran nakar.
Nah yang kedua kali yang bayar itu, yang pertama di saat gue waktu sekolah itu gue berapa kali izin, 4 kali izin dalam seminggu itu kan di PSA kan, lalu ditambal permanen tuh. Gue nggak tahu karena BPJS apa nggak ya, jadi tambalannya tuh hilang pas gue kerja di Warnus. Gue nggak tahu, tiba-tiba bolong lagi. Cuman terus tapi nggak sakit, tapi udah nggak sakit, ya udah gue mau bodo amat, kalau nggak sakit mah gue makan aja ya. Waktu kemarin pas di kontrakan Cibubur itu udah parah tuh sakitnya, sampai bengkak nih, sampai bengkak, gusi gue sampai bengkak kata gue. Nah sama dokter, gue kan ke dokter spesialis gigi ya, yang bayar per PSA-nya itu satu kalinya itu 1,6 juta gitu kan sekali. Gue mikir lagi kan, sekali masuk gue bayar aja 1,6. Jadi pas yang bayar itu yang pertama kali datang, yang dilakuin dia tuh gue, yang sisanya itu pokoknya intinya sama dia tuh dibor sampai dalam, sampai ke saluran apa sih yang gigi itu nih. Nih gue edukasi sedikit ya, nih gigi itu bentar. Gigi itu nih kayak dokter cong. Ini jadi tuh gue kemarin ini tuh pas PSA pertama ini tuh dibersihin kan, jadi saluran akar gue dimatiin sarafnya, udah kan udah ditambel. Nah kemarin tuh bolong lagi, bolongnya tapi nggak yang parah sampai sini doang nih, intinya bolong lah. Gue nggak ngerti entah ketekan apa gimana. Pas sakitnya tuh pas di kontrakan Cibubur tuh sama dokternya. Ini kan di sini daerah sini bengkak ya, bengkak. Sama dokternya ini dibor sampai sini. Ini juga ini dibolongin nih, ini dibolongin banget. Ini dibor. Ya kan? Itu lu tau kan, ini darah kan, ini ada saluran darah kan, apa sih, saraf darah gitu kan, jadi gigi tuh nyambung ke darah gitu. Nah sama dokternya kemarin itu cuma dikasih obat apa gitu, jadi cuma nutupin sampai sini doang nih. Nah gue kan gak berani balik lagi ya, orang gak ada duit cong, duit dari mana sekali ketemu 1,6. Jadi gue ya hilang kan, obatnya udah hilang. Nah ini posisi yang sekarang ini bolong. Jadi ya udah sisa, ya bener-bener udah bolong. Nah kenapa suka keluar darah, karena ya ini nggak ada tutupnya, nggak ada yang nutupin. Jadi darah ini kan darah ya posisinya. Kalau gue makan ini nasi, kadang suka masuk, kadang gue kayak kumur-kumur keluarin, itu suka ngikut darahnya. Itu yang bikin kadang kalau sekali makan sakit kayak gitu. Maka kenapa gue suka ngorek-ngorek itu, karena gue ngorek-ngorek nasi cong. Kayak gitu. Gue nggak ngerti ini bahaya apa enggak ya, tapi intinya nggak, selagi nggak sakit ya udah. Cuman kayak setiap makan tuh kayak sakit, karena kan darahnya keluar lagi gitu. Itu edukasi cong. Makanya kenapa mau dicabut. Nah salah, jadi gini, pas gue scaling kemarin kan, gue sekalian scaling ya, yang pas dibayar 1,6 itu sekalian scaling. Di sini dokternya goblok, ini kan udah mau bolong juga nih geraham kiri gue, sama dia kena jadi bolong lagi. Kata gue goblok banget anjing, kata gue. Kata dokternya ini udah indikasi bolong nih mas, gimana ya, kata dia. Mau perawatan juga, kata gue. Tolol, gigi satu aja udah 1,6 sekali jalan gue. Nah tapi ini nggak ada indikasi sakit, karena masih bolongnya tuh nggak parah gitu kan. Tapi pas gue daftar ke BPJS Puskesmas, yang mau dicabut malah yang kiri. Kata gue kan tolol, yang sakit yang kanan, yang dicabut yang kiri. Kata gue lo tolol banget. Ini kan maksudnya bisa di PSA sekali atau minimal tambal doang ya, kata dokter. Nah pas gue ke rumah sakit kan, kalau di puskesmas kan gue minta surat rujukan dua-duanya dicabut gitu kan. Tapi katanya yang sakit yang mana, kata gue yang kanan masih sakit. Kata dia ya udah yang kiri dulu yang dicabut, kata dia gitu. Ya udahlah, gue intinya yang penting dua-duanya dicabut. Pas gue ke rumah sakit udah ketemu lah dokternya. Kenapa ya mas, cabut ya gitu kan. Iya yang kiri kan, kata dia. Lah iya ini aja kata gue, karena kan kalau kita bilang
dua-duanya mas, sedangkan ini BPJS kan gue ngeri malah gue kagak diproses gitu kan. Ya udah di kiri, jadi kemarin gue disuntik nih di sebelah kiri, gusi gue atau apa ya, gue disuntik obat gitu, katanya nanti hari ini kita cuman ini doang ya, ronsen sama kasih obat sedikit, nanti kamu balik lagi tanggal 14 kata dokter gitu. Padahal yang sakit ini yang udah ibarat kata ini gigi udah mati anjing. Ya udahlah kata gue, udah biarin aja. Ya udah, jadi ntar tanggal 14 yang cabut yang ini. Kata gue, goblok anjing, yang sakit yang ini. Ya udah gitu intinya gitu. Karena yang kanan masih sakit uli. Iya, jadi ini emang ini sebenarnya nih gigi geraham ini gue udah gigi mati, paham nggak? Jadi ya udah tinggal apa ya, karena yang sama dokter sebelumnya itu dibor, bener-bener dibor, tau gak sih lu yang alat, yang tau gak sih alat dokter gigi nih. Mana ya, bentar ya. Jadi dia alatnya tuh kayak kecil banget. Tau gak sih lu? Gue kayak kemarin nemu video deh. Jadi giginya tuh dimasukin kayak apa ya? Bentar. Nah, jadi sama dokternya nih lihat nih. Tuh dimasukin alat gitu, tapi yang dia tuh diputer-puter sampai ke dalam banget, kata gue sampai ngilu banget. Diputer terus sampai keluarnya tuh darah. Kata dokternya mau dibersihin sampai ke akar-akarnya gitu. Ya jadinya gitu. Jadi gigi gue ini langsung tembus ke darah. Jadi sisa-sisa sarafnya tuh dicabut sama dia gitu. Kalau dibilang sakit ya enggak sih sebenarnya. Gue aja makan tadi enak-enak aja, cuman ngaruhnya tuh ke gusi. Nggak ada videonya sih pas diputer-puter itu tuh, gue kemarin nemu. Jadi tuh gigi dimasukin alat yang tadi, yang setipis kayak jarum gitu. Nih mana ya videonya. Nih tuh kayak gitu. Jadi ditarik, diputer-puter sambil dimasukin sambil ditarik kayak gitu. Kata gue, anjir sakit juga itu, prosesnya itu lama loh, sekitar sejam gue digitu-gituin, ditarik, puter, tarik, dan alatnya tuh nggak satu, banyak banget, dan itu diganti-ganti karena kan takut infeksi. Anjing ya, itu kan alat infeksius ya, jadi itu banyak, yang alat tusuknya itu banyak, udah berdarah diganti yang baru. Mungkin yang bikin mahal tuh di alatnya kata gue. Anjing ya, bangsat emang gigi dong babi bikin anjing gitu. Karena memang dulu gue tuh makanan gue tuh manis-manis mulu. Dan salahnya odol gue tuh bukan odol untuk anti gigi berlubang. Dulu tuh gue pakai odol tuh kayak close up. Makan ya dia habis digituin kagak ditambal dulu. Ya ditambal obat, cuman kan bukan tambal permanen. Makanya kenapa dari situ gue nggak balik lagi, karena 4 kali balik, 1 kali balik 1,6 lu kali 4, belum ditambah dengan tambal permanennya, belum di crownnya, giginya, mahkota giginya dia nawarin ini kalau ditambal tambah crown aja ya kak, itu yang bagusnya 3 jutaan kata dia. Si anjing kata gue, dulu deh, gue dari situ udah mikir-mikir, sekali ketemu aja udah 1,6, gimana berkali-kali kata gue. Ya udah tuh kan, udah rame banget. Makanya kenapa gue suka gini-gini itu kan.
Gigi palsu enggak beli, emang harus bayar. Paling berapa sih gigi palsu? 3 juta ya, duit dari mana ya saya? Gitu. Gampar ya. Kayak kalian tuh masalahnya tuh anehnya gue tuh bolongnya tuh di geraham gitu, kenapa nggak di sini gitu, atau di sini deh adanya gitu. Ya kemarin tuh di ronsen dulu karena kan geraham ya, kayak gitu. Dan nyabut geraham tuh nggak yang langsung cabut plak gitu, enggak, dia tuh kalau rumit itu harus dipatahin dulu giginya satu persatu biar sampai kecabut.